Halo guys, jadi apakah kalian tahu PT KAI itu apa? Nah, di sini saya akan beritahukan kalau PT KAI itu adalah PT Kereta Api Indonesia atau disingkat dengan PT KAI. Nah, di mana PT KAI ini adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang dimana ketua BUMN sekarang itu adalah Pak Erick Thohir. Ya, kalian tahu sendiri lah ya Pak Erick Thohir itu siapa. Nah, PT KAI ini sendiri atau PT Kereta Api Indonesia itu adalah transportasi umum dengan kereta api. Adapun layanan yang disediakan PT Kereta Api Indonesia ini mencakup angkutan penumpang dan barang. Nah, kita sedikit bercerita tentang sejarah berdirinya PT KAI itu seperti apa sih? Nah, sejarah berdirinya PT Kereta Api Indonesia tentu saja tidak lepas dari sejarah pereketarapian, agak susah ya ngomongnya, yang telah dimulai sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, di mana jalur kereta api pertama di Indonesia itu adalah Semarang ke Porstelanden atau Solo ke Yogyakarta. Nah, jalur ini dibangun di desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu, di mana nama gubernurnya pada saat itu adalah Mr. Lats Baron Sluit van de Belle tanggal 17 Juni 1864. Ya, lumayan udah lama ya ini kereta api ini udah dibangun sejak zaman dahulu. Nah, itu mungkin sedikit sejarah singkat berdirinya PT Kereta Api di Indonesia. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang struktur modal perusahaan PT KAI Indonesia atau Kereta Api Indonesia. Sumber pembiayaan PT KAI atau Kereta Api Indonesia pada tahun 2021 hingga tahun 2020 untuk modal tahun 2021 terdiri dari utang jangka panjang sebesar 27.194.966.537 dan modal sendiri sebesar 16.707.134.379. Sedangkan untuk modal tahun 2020 terdiri dari utang jangka panjang sebesar 26.875.473.155 rupiah dan modal sendiri sebesar 17.039.979.502 rupiah. Analisa atau argumentasi saya terkait atau hasil penelitian terkait kebijakan atau proporsi pembiayaan modal dari perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Perubahan dalam artikel of Association laporan keuangan menunjukkan bahwa PT Kereta Api Indonesia Persero dan entitas anaknya telah mengalami perubahan beberapa kali. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Kereta Api Indonesia Persero dan entitas anaknya secara kontinu mengembangkan dan mengubah kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan perusahaan mereka. Kemudian, untuk pembiayaan modal sendiri, laporan keuangan tidak menunjukkan informasi spesifik mengenai kebijakan atau proporsi pembiayaan modal PT Kereta Api Indonesia Persero dan entitas anaknya itu sendiri. Namun, dapat disimpulkan bahwa Kereta Api Indonesia Persero dan entitas anaknya memiliki modal yang cukup untuk mengoperasikan dan mengembangkan usaha mereka, sehingga kebijakan atau proporsi pembiayaan modal yang diberikan oleh pemegang saham atau pihak lain mungkin telah mencukup untuk memenuhi kebutuhan modal dalam usaha mereka sendiri. Dampak positif pembiayaan eksternal dapat membantu PT Kereta Api Indonesia Persero dan entitas anaknya untuk memperluas operasi dan memperluas investasi. Kemudian, untuk dampak negatifnya itu pembiayaan eksternal dapat menyebabkan PT Kereta Api Indonesia Persero dan entitas anaknya mengalami biaya penggunaan yang lebih tinggi dan dapat mengurangi laba rugi. Hal ini dapat disebabkan oleh biaya bunga pembiayaan, biaya administrasi, dan biaya pengelolaan. Dampak positif pembiayaan eksternal dapat membantu PT Kereta Api Indonesia Persero dan entitas anaknya untuk mengurangi biaya penggunaan eksternal dan memperkuat posisi keuangan. Kemudian untuk dampak negatifnya, pembiayaan internal dapat menyebabkan PT Kereta Api Indonesia Persero dan entitas anaknya mengalami kondisi keuangan yang lebih tinggi yang dapat mengurangi laba rugi. Hal ini disebabkan oleh biaya bunga pembiayaan, biaya administrasi, dan biaya pengelolaan. Jadi sedikit ada persamaan dengan dampak negatif pembiayaan eksternal maupun pembiayaan internal dari PT Kereta Api Indonesia Persero itu sendiri.